Banyak yang bilang sarjana zaman sekarang itu susah banget dapat kerja. Menurut gue itu kurang tepat, Pak. Dan itu statement yang justru malah bikin kita jadi lupa sama masalah yang jauh lebih mengerikan. Karena menurut data dari BPS, tingkat pengangguran lulusan SMK itu 8,6%, lulusan SMA 6,9%, dan lulusan S1 sampai S3 cuma 5,4%, paling rendah. Jadi kalau statementnya banyak sarjana yang nggak dapat kerja, menurut gue itu agak keliru, karena nyatanya sarjana itu justru golongan yang paling banyak dapat kerja dibandingkan golongan lulusan lain. Jadi masalahnya bukan mereka pada nggak dapat kerja, tapi masalah terbesarnya adalah banyak dari mereka, para sarjana-sarjana ini, yang bekerja di tempat yang tidak seharusnya. Dan itulah masalah yang jauh lebih berbahaya, teman-teman, karena angka mereka yang bekerja di tempat yang tidak seharusnya ini nggak tercatat di angka pengangguran, nggak kebaca data, tapi diam-diam bisa ngerusak satu generasi. Cuman sebelum kita ngobrol lebih jauh, teman-teman, kalau kalian mau support channel ini biar makin gede, biar gue bisa ganti mikrofon yang sering kalian komplain ini, ya, gue saranin kalian untuk join membership di channel gue, teman-teman. Harganya cuma 10.000 aja sebulan. Di situ kalian bisa dapat badge khusus yang bikin gue lebih notice kalian. Kalau kalian juga follow Instagram gue dan DM kalau kalian udah join membership, udah pasti gue follow back. Dan kalau kalian ya lagi di Jogja, sesekali mungkin kita bisa nongkrong, bisa jadi waktu gue banyak, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen support channel ini biar makin gede, makin berkembang, ya nggak ada salahnya untuk join membership. Jadi ya silahkan klik tombol join di channel gue, dan kita balik lagi ke topik. Jadi teman-teman, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dari FEB UI itu pernah mengeluarkan data yang menurut gue agak cukup berbahaya. Yang mana sampai hari ini ada lebih dari 8 juta lulusan sarjana yang bekerja di posisi atau profesi yang levelnya berada di bawah level pendidikan mereka. Atau istilah akademiknya, overeducated. Kuliah 4-5 tahun, gelarnya sarjana, tapi kerjaannya ojek online. Belum lagi ada 45.000 lulusan S1 dan 6.000 lulusan S2 yang masuk di kategori orang-orang yang putus asa cari kerja. Bukan berhenti kerja ya, tapi mereka berhenti nyari karena capek ditolak karena nggak pernah masuk kualifikasi. Dan akhirnya pilihan paling rasional di tengah himpitan ekonomi, ya apalagi selain ojol. Profesi ojol yang udah penuh sesak ini akhirnya ya mau nggak mau jadi pilihan terakhir bagi mereka yang sebenarnya bekerja, tapi kerjanya sama sekali nggak nyambung sama 4 tahun atau bahkan 6 tahun kalau S2 yang udah mereka habiskan di bangku kuliah. Dan ini bukan maksud gua mendiskreditkan mereka yang nggak punya pilihan ya teman-teman, bukan. Tapi ini gua sampaikan biar kita lebih mengerti kondisi mereka, karena ini bukan cuma soal duit, teman-teman. Ada sebuah konsep psikologi namanya status inkonsistensi atau ketimpangan status. Yang intinya ketika pencapaian pendidikan kalian nggak sinkron sama kerja kalian, sama profesi kalian, maka otak kita tidak menganggap itu hanya sebagai gaji yang kecil atau pendapatan yang kecil, tapi juga berdampak ke kepuasan kerja dan kebahagiaan kalian. Karena kerja itu bagian dari identitas lu. Waktu kita kecil, kalian ingat kan? Apa pertanyaan orang dewasa yang sering kali ditanyain ke kita? Bukan kalau udah gede mau ngapain, tapi kalau udah gede mau jadi apa. Ya dari situ kita bisa lihat kalau pekerjaan itu udah lama digabungkan dengan identitas kita, bahkan sejak kita masih kecil, masih bocah. Makanya kembali lagi, ketika ada seorang sarjana teknik elektro akhirnya narik ojol karena nggak kunjung dapat kerja yang sesuai dengan jurusannya, maka tekanan yang dirasakan bukan cuma soal kecilnya pendapatan, tapi juga pada perasaan gagal untuk jadi apa yang seharusnya dia jadi. Cuma sayangnya, tekanan-tekanan seperti ini jarang sekali dianggap sebagai masalah sistem pasar kerja, tapi sering sekali dipersepsikan sebagai bukti kegagalan pribadi. Padahal ketika lu lihat banyak sekali pabrik tutup, ketika lu lihat banyak sekali bisnis gulung tikar, ini indikasi yang jelas sekali bahwa semua hal ini, semua tekanan-tekanan dan kesulitan ekonomi ini bukan cuma salah lu sendiri, tapi juga salah sistem, salah pengambilan kebijakan dari pemimpin. Dan yang bikin teman-teman ojol ini makin kasihan adalah ketika sarjana-sarjana ini memilih profesi ojol sebagai penyambung hidup, mereka sebenarnya nggak masuk ke sistem kerja yang netral, teman-teman. Mereka masuk ke sistem yang memang dirancang untuk memeras tenaga mereka semaksimal mungkin. Gini,
Lu pasti pernah denger ada istilah akun ojol yang gacor dan ada istilah akun ojol yang anyep. Akun yang gacor itu akun yang orderannya jalan terus. Sementara akun yang anyep, ya anyep, orderannya jarang atau bahkan nggak ada. Banyak yang ngira ini cuma masalah keberuntungan, ini masalah rezeki nggak akan tertukar. Tidak, teman-teman. Mereka menerapkan sistem gamifikasi berjenjang. Ada level-levelnya. Nah, nantinya algoritma secara otomatis akan memprioritaskan level tertinggi. Dan efeknya adalah driver di level rendah bisa aja online dari pagi sampai tengah malam dan tetap nggak dapat orderan. Bukan karena mereka malas, tapi memang sistemnya didesain untuk menyisihkan mereka. Ada laporan investigatif dari Project Multatuli yang jauh lebih mengerikan lagi, teman-teman. Yang mana survei dari 290 driver menunjukkan bahwa lebih dari 50% mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Banyak driver yang dapatnya cuma di bawah 50.000 sehari. Sementara driver yang status akunnya ini gacor, yang cuma nggak lebih dari 10% dari total, itu bisa dapat kira-kira 150-200.000 sehari. Rasionya 1:5, teman-teman. Satu driver gacor, 5 driver sepi di waktu yang sama dan titik yang sama. Dan yang paling jahat, teman-teman, sistem ini secara sengaja mendepolitisasi driver. Artinya kalau lu nggak dapat orderan, ya yang disalahin lu sendiri. Lunya dianggap kurang kerja keras, lunya dianggap males, lunya dianggap kurang jam terbang. Padahal itu keputusan algoritma yang sama sekali lu nggak tahu gimana cara kerjanya. Dan ketidaktransparan algoritma ini bukan bug, teman-teman. Ini fitur. Sistemnya memang dibikin buram, memang dibikin acak. Biar apa? Biar driver online terus-terusan. Biar driver pada kerja lebih giat tanpa mereka tahu kapan mereka akan gacor lagi. Dan sistem ini pola yang sama persis kayak mesin judi, teman-teman. Yang mana reward yang datangnya acak itu justru lebih adiktif dibandingkan dengan reward yang datangnya pasti. Karena akhirnya otak lu akan terus berharap bentar lagi gacor, bentar lagi pasti nyala nih akun gua. Jadi coba kalian bayangin kombinasi mautnya, teman-teman. Kalian udah kena status inkonsistensi karena kerja di bawah level pendidikan, terus kalian masuk ke sistem kerja yang secara sengaja dirancang layaknya mesin slot, biar lu nggak pernah berhenti untuk mencoba peruntungan. Dan itu bukan cuma capek fisik, teman-teman. Itu kombinasi maut. Jebakan identitas ketemu jebakan algoritma. Belum lagi soal duitnya sendiri, teman-teman. Driver ojol itu bisa online 14 jam sehari, hampir 2 kali jam kerja normal, dan cuma dapat 50-100.000 sehari. Itu setara 1,5 sampai 3 juta sebulan lah. 14 jam sehari dengan ijazah S1, bahkan S2. Fitur hemat yang dipakai penumpang, potongan aplikasi, biaya parkir pas ngambil orderan makanan, semua itu pelan-pelan menggerus pendapatan para driver online ini, teman-teman. Sementara ongkos operasionalnya kayak bensin, servis motor, ganti oli, itu tetap jalan. Nggak peduli akun lo lagi gacor atau lagi anyep. Jadi, driver nanggung resiko penuh, aplikator nanggung resiko nol. Dan itu adalah pembagian beban yang sama sekali tidak adil. Ya itulah, teman-teman, memang seberat itulah beban yang dipikul para driver online di luar sana. Dan lagi-lagi, disclaimer, gue sama sekali tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kalian para sarjana-sarjana yang nggak punya pilihan dan akhirnya mengambil profesi ojol. It's okay, nggak apa-apa. Sama sekali nggak ada masalah dengan hal itu, teman-teman, dan kalian juga nggak perlu minder. Justru di video ini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua yang nonton video ini sampai bagian ini, sampai menit ini, untuk bisa lebih memahami mereka. Kalau lu punya rezeki lebih, ya pakailah jasa mereka. Atau kalau lu punya rezeki yang lebih lagi, ya sesekali kasih tip. Dan itu lumayan, men. 5.000, 10.000 kali berapa customer, itu bisa sangat membantu mereka. Dan kalau lu masih mikir ngapain kuliah capek-capek ujung-ujungnya jadi ojol, berarti lu salah memahami akar masalahnya, teman-teman. Bukan mereka yang malas, bukan mereka yang gagal, tapi memang sistemnya didesain untuk menyerap tenaga yang terdidik ke pekerjaan-pekerjaan yang nggak butuh ijazah, sambil bikin mereka susah untuk keluar dengan algoritma yang mirip-mirip mesin judi. Cuman kali ini gue nggak akan ngebohongin kalian dengan kata-kata manis kayak nggak apa-apa, yang penting halal, kerjain aja. Nggak, teman-teman, karena realitanya rezeki halal itu belum tentu cukup. Iya kan?
Cuman gue juga paham banget kalau ya nggak semua orang bisa memilih mereka mau jadi apa. Nggak semua orang bisa milih mereka mau kerja apa. Kadang emang dalam hidup kita perlu ngambil keputusan yang sulit. Gue pun juga pernah kok ngambil pekerjaan yang gajinya kecil, kerjaannya sering overtime. Gue pernah cerita di konten gue yang ini, kalau kalian pernah nonton. Gue cerita gaji pertama gue di Jakarta itu cuma 3,5 juta dengan waktu yang sering kali overtime, jam 12 malam di kosan gue masih ngerjain. It's okay, nggak apa-apa. Kadang emang ya namanya hidup kan. Kita kadang harus ngambil keputusan solusi-solusi yang payah lah. Karena emang cuman itu solusinya. Dan itu bukan berarti kita gagal. Itu artinya kita sedang berproses. Makanya kalau lu yang sekarang nonton video ini dan sedang berada di posisi ini, kalian lulusan S1 atau bahkan S2 yang sekarang ini profesi kalian satu-satunya nggak cuman sih, profesi kalian adalah driver online dan kalian ngerasa gagal karena nggak sesuai dengan ijazah kalian, maka it's okay teman-teman, nggak apa-apa. Selama kalian nggak ngerepotin orang, selama kalian berusaha menghidupi diri kalian sendiri dengan keringat kalian sendiri, maka kalian sudah melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Hormatilah diri kalian sendiri yang mau ngelakuin apapun demi bertahan hidup, teman-teman. Karena itu bukan kegagalan, teman-teman. Itu survival mode yang normal. Hampir semua orang pernah ngalamin di fase itu. Cuman gue saranin, kalau memungkinkan aja, kalau kalian bisa, jangan berhenti di situ. Jadiin profesi kalian sekarang ini sebagai jalur darurat, bukan tujuan akhir. Lakuin aja, ya, apapun yang bisa kalian lakuin, termasuk ojek online lah, mungkin barista lah, atau apapun itu, sambil kalian membangun jalan keluar. Bisa pelan-pelan bangun bisnis sendiri, atau belajar skill yang bisa dijual mahal, atau ngonten, atau bikin channel YouTube kayak gini. Nggak apa-apa, men. Memang butuh proses. Tapi at least kalau kalian udah pelan-pelan ngebangun jalan keluar, artinya kalian berada di jalan yang benar. Ya sama, gue pun juga masih membangun jalan keluar gue dari freelance yang kadang rame, kadang anyep itu kok. Sama, men. Ini juga gue masih merintis. Memang nggak instan, memang prosesnya panjang. Tapi diem di zona yang penting halal tanpa rencana keluar, itu sama aja lu biarin sistem yang memang dirancang untuk meres kalian, terus-terusan meres kalian tanpa kalian punya kesempatan untuk melawan balik. Ya itu sekedar opini dari gua sih teman-teman, dan yang namanya opini ya bisa salah, bisa bener. Jadi kalau kalian punya opini yang lain atau tanggapan apapun itu, silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana. Dan sekali lagi, jangan lupa join membership di channel gua, teman-teman. Harganya murah, cuma 10.000 aja. Benefitnya kalian bisa dapat badge khusus yang bikin gua notice kalian. Kalau kalian follow Instagram gua dan DM gua, kalau kalian udah join membership, pasti gua follow back. Kalau kalian di Jogja, kita bisa nongkrong sekali, mungkin bebas lah, waktu gua banyak. Ya sebenarnya intinya kalau kalian mau support channel ini biar lebih gede, biar lebih bagus, biar mic yang sering kalian komplain ini bisa diganti yang lebih jernih lagi, ya silahkan join membership teman-teman. Gue nggak berani menjanjikan banyak hal, gue nggak berani menjanjikan kalau live streaming gue bakal lucu, bakal apa, enggak. Ya udah, apa adanya aja. Tapi gue berusaha ngasih kalian yang terbaik. Jadi kalau kalian ya pengen dengan tulus pengen support channel ini, ya gue makasih banget teman-teman. Sekali lagi kalian bisa klik tombol join di channel gue, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.